Halo sobat, selamat datang di channel Fast Learning. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like bila suka dan unlike bila tidak suka beserta saran dan masukan di komentar. Ayo kita ganti ruangan untuk memulai. Mengapa ya? Padahal kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi terkadang kita tidak paham apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Oh itu, begini Fas, walaupun kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, namun terdapat banyak ragam di dalamnya. Ragam itu bisa terjadi karena kebiasaan seseorang, pendidikan seseorang, kedudukan seseorang, dan lain sebagainya. Ayo kita ke kelas, akan saya coba jelaskan. Dalam bahasa Indonesia, setidaknya memiliki 7 ragam bahasa. Yang pertama idiolek. Idiolek adalah ragam bahasa milik masing-masing orang, individu. Contoh, gaya bahasa Raditya Dika dan Hairil Anwar yang berbeda. Kedua dialek. Dialek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu. Contoh, bahasa Bangka dan bahasa Padang. Ketiga SOSIOLEK. SOSIOLEK adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Contoh, ragam bahasa keraton dan masyarakat umum. Keempat bidang tertentu, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu misalnya dalam ragam ilmiah, sastra, militer, hukum, jurnalistik, dan matematika. Contoh, bahasa ilmiah yang logis dengan bahasa sastra yang penuh kiasan dan ungkapan. Kelima situasi formal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan situasi resmi, bahasa baku, yang penggunaannya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contoh, bahasa dalam penyampaian pidato resmi kenegaraan. Keenam situasi informal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi, tidak baku. Tidak menggunakan aturan kaidah bahasa Indonesia secara konsisten. Contoh, bahasa pergaulan sehari-hari. Dan ketujuh ragam lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan, dibantu gerak, mimik, intonasi, dan ucapan, serta ragam bahasa tulis, dibantu struktur dan tanda baca. SOSIOLEK. Apakah kamu sudah mengerti? Sudah sih, ini juga penjelasan-penjelasan yang penting sudah saya catat. Tapi ada sedikit tambahan, ragam bahasa yang dijelaskan sebelumnya juga bisa dikelompokkan. Seperti, 1. Ragam bahasa berdasarkan waktu. 2. Ragam bahasa berdasarkan medianya. Dan 3. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya. Sampai di sini dulu ya sobat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dukung kami ya, agar channel ini semakin menjadi baik. Bye.